Yang kedua, amanat. Kita tidak boleh berbohong dan harus menjadi orang yang terbuka. Dan hendaknya kita selalu bisa menjaga diri dari hal-hal negatif maupun pergaulan bebas di luar sana. Sebagai manusia, kita harus saling menghargai. Selanjutnya, latar tempat. Rumah Lia dan rumah Yuni. Selanjutnya, latar waktu. Siang hari. Lalu, latar suasana, sedih dan kecewa. Untuk sudut pandang orang pertama yaitu tokoh aku. Jenis konflik tokoh dengan tokoh lainnya. Lalu jenis alur yaitu alur maju. Perwatakan, Lia. Dramatik. Lia mungkin mengalami perjalanan emosional yang halus dengan konflik dan keputusan yang sulit. Analitik. Lia mungkin cenderung memperhatikan detail dan memiliki intuisi yang kuat, membangun dalam menyelesaikan masalah atau memahami situasi. Tokoh Yuni, dramatik. Yuni mungkin mengalami perjalanan yang penuh petualangan atau penemuan diri, dengan momen-momen dramatis yang menarik perhatian pembaca. Analitik. Yuni mungkin memiliki kecenderungan untuk memikirkan masalah secara logis, menganalisis informasi sebelum mengambil tindakan. Analitik. Alex mungkin memiliki kecenderungan untuk berpikir strategis dan logis, mencari solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, tokoh Hani, dramatik. Mungkin Hani mengalami perjalanan emosional yang intens, mungkin termasuk konflik internal atau eksternal yang dramatis. Analitik. Hani mungkin cenderung memikirkan situasi dengan hati-hati, menganalisis berbagai pilihan sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, penokohan. Protagonis yaitu tokoh Lia, antagonis yaitu tokoh Yuni, tritagonis yaitu tokoh Alex dan Hani. Kemudian simbol. Yang pertama, bunga mawar, simbol cinta dan keindahan. Mungkin digunakan untuk mewakili hubungan romantis antara Alex dan Lia. Yang kedua, buku, simbol pengetahuan, petualangan, atau peluang baru. Mungkin digunakan untuk mewakili peran Yuni yang suka membaca dan mengeksplorasi. Yang ketiga, gelang, simbol persahabatan atau ikatan emosional. Mungkin digunakan untuk mewakili hubungan dekat antara Hani, Lia, dan Yuni. Yang keempat, jendela, simbol kesempatan, penjendelaan, atau pandangan ke dunia luar. Mungkin digunakan untuk mewakili cita-cita atau impian karakter-karakter dalam cerita. Yang kelima, api, simbol energi, semangat, atau kehangatan. Mungkin digunakan untuk mewakili semangat berpetualang atau semangat hidup dari karakter-karakter tersebut. Yang kelima, buku catatan, simbol kenangan, perjalanan, atau refleksi. Mungkin digunakan untuk mewakili proses pertumbuhan atau perjalanan karakter-karakter dalam cerita. Kemudian ialah majas. Yang pertama adalah majas onomatopeia, yaitu kata-kata yang mengekspresikan suara. Misalkan, kring kring kring, handphoneku berbunyi. Kemudian adalah majas eufemisme, yaitu perbandingan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat tabu. Misalkan, sebelumnya Yuni pernah bercerita bahwa dia sudah memiliki seorang pacar. Hubungan mereka sudah sangat jauh. Kemudian ialah nilai-nilai. Yang pertama ialah nilai sosial. Dalam cerita, mencerminkan pandangan serta tekanan terkait perkawinan dan kehamilan di luar pernikahan. Kemudian ialah nilai moral. Dalam cerita menekankan pentingnya tanggung jawab akan tindakan dan konsekuensinya di mana Yuni bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian ialah nilai pendidikan. Memberikan pandangan agar senantiasa sadar jika dalam setiap perbuatan selalu ada konsekuensi yang diterima. Kemudian ialah nilai kemanusiaan. Dalam konteks Yuni dan kesalahannya, mengajarkan untuk sedia menerima kondisi dan memahami bahwa manusia memiliki perasaan dan kebutuhan. Berikut tahapan alur. Yang pertama, pengenalan. Pembaca diperkenalkan dengan karakter utama, yaitu Hani, Lia, Yuni, dan Alex, serta latar belakang dan dunia mereka. Yang kedua, konflik. Konflik muncul bisa berupa masalah pribadi, hubungan, atau tantangan eksternal yang menguji karakter-karakter. Yang ketiga, puncak atau klimaks. Ketegangan mencapai puncaknya, konflik mencapai titik kritis di mana keputusan atau peristiwa yang penting terjadi. Mungkin melibatkan perubahan besar atau keputusan kunci. Yang berikut, anti klimaks.
Setelah klimaks, keterangan mereka sedikit, memberi pembaca waktu untuk menangkap nafas dan memahami implikasi dari peristiwa klimaks. Yang terakhir, penyelesaian. Konflik diselesaikan atau diatasi. Karakter-karakter mungkin mengalami pertumbuhan atau perubahan. Lalu ada pandangan pengarang dari cerpen tersebut. Yang pertama, ada konflik interpersonal. Ada konflik antara Lia dan Yuni yang muncul dari persaingan atau perbedaan nilai dan tujuan. Alex yang mungkin terlibat dalam konflik ini sebagai mediator. Lalu yang kedua, ada konflik identitas. Hani mengalami konflik identitas yang kompleks terkait dengan budaya, agama, atau orientasi seksualnya. Pandangan pengarang bisa mengeksplorasi bagaimana konflik ini mempengaruhi interaksi Hani dengan karakter lain dan perkembangan karakternya sepanjang cerita. Yang ketiga, konflik romantis. Ada elemen romansa di antara karakter-karakter ini, menciptakan konflik karena cemburu, perasaan tidak diungkapkan, atau masalah komunikasi. Dan yang keempat, konflik eksternal. Karakter-karakter pada cerpen ini mungkin juga menghadapi konflik eksternal sebagai tantangan hidup atau konflik sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Jadi, pandangan pengarang dapat menyoroti bagaimana karakter-karakter ini merespon dan tumbuh melalui konflik eksternal tersebut. Kritikan untuk cerpen ini adalah cerpen ini ketika dibaca terkesan tergesa-gesa. Jika saja cerpen ini diceritakan lebih kompleks lagi, maka cerita dari cerpen ini akan menjadi lebih menarik.